Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari kelas 5B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Joint Venture. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami sebagai berikut. 1. Erni Widyastuti Sa'diah, NIM 2019 12103. 2. Siti Fatmawati, NIM 2019 12105. 3. Retian Adelina Ramadanti, NIM 2019 12107. 4. Hendini Retno Susilawati, NIM 2019 12109. 5. Miftahul Hidayati, NIM 2019 12112. Penjelasan pertama mengenai pengertian joint venture. Joint venture merupakan usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan yang spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Para pihak yang terlibat dalam sistem ini diatur oleh perjanjian kontrak yang mereka buat. Perjanjian tersebut yaitu menetapkan hal-hal seperti kewajiban mereka, tingkat berbagi keuntungan atau kerugian hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Di Indonesia, sistem joint venture telah diatur regulasinya dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai kegiatan penanaman modal asing. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang penanaman modal asing. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Surat Keputusan tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Bentuk macam venture dibagi menjadi dua, yaitu single ventura dan joint venture. Single ventura merupakan pengusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh satu unit tertentu. Sedangkan joint venture merupakan kerjasama yang dilakukan di antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk mengusahakan usaha tertentu. Perbedaan joint venture dengan partnership atau kemitraan. Joint venture memiliki beberapa kesamaan dengan partnership, tetapi antara dua tersebut tidak sama, yaitu partnership adalah entitas bisnis tunggal yang dibentuk oleh dua orang atau lebih. Sedangkan joint venture adalah penggabungan beberapa entitas bisnis yang berbeda, yaitu masing-masing dapat berbeda jenis badan hukum yang menjadi entitas baru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem joint venture yaitu 1. Tujuan khusus merupakan para pihak yang terlibat dalam sistem joint venture telah memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka. 2. Kesepakatan. Para vendor bersama melaksanakan perjanjian tertulis di antara mereka. Perjanjian ini menyatakan perincian seperti kewajiban mereka, rasio pembagian laba atau rugi, hak dan kewajiban mereka. 3. Durasi tertentu. Semua usaha dalam sistem ini dibuat untuk tujuan tertentu. Mereka umumnya berakhir begitu tujuan tersebut terpenuhi. Namun, para pihak dapat terus bekerja bersama jika mereka sepakat untuk melakukannya. 4. Pembagian keuntungan. Para pihak selalu menyepakati rasio, di mana mereka akan berbagi keuntungan dan kerugian mereka. Jika tidak ada kesepakatan untuk efek ini, mereka harus membagi keuntungan secara merata. 5. Struktur usaha. Para pihak dapat membuat usaha patungan dengan melakukan kontrol pada salah satu aspek berikut, yaitu aktiva, operasi, atau entitas bisnis itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari gabungan perusahaan atau joint venture meliputi
perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Di Indonesia, joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing. Modalnya berupa saham yang diperoleh atau disediakan oleh perusahaan pendiri, dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan. Perusahaan joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Resiko ditanggung secara bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan. Adapun kelebihan dari joint venture yaitu yang pertama, perusahaan rekanan lokal lebih memahami tentang keadaan lingkungan di mana perusahaan joint venture didirikan seperti adat istiadat, kebiasaan, dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan setempat. Yang kedua, perusahaan rekanan lokal mungkin memiliki teknologi yang cocok untuk lingkungan setempat. Yang ketiga, akses ke pasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi rekaman perusahaan lokal. Lanjut 7.3 Metode akuntansi untuk joint venture. Proses pembukuan maupun laporan keuangan dalam sebuah perusahaan joint venture sangatlah penting, mengingat adanya beberapa perusahaan yang terlibat di dalamnya. Pada prinsipnya, ada dua metode akuntansi yang digunakan pada perusahaan joint venture, yaitu yang pertama, metode akuntansi terpisah. Pembukuan terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Metode akuntansi terpisah di mana joint venture dari masing-masing sekutu hanya mencatat transaksinya saja. Para sekutu hanya akan mencatat apabila ada transaksi yang berubah dalam modal yang mereka miliki. Rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam metode akuntansi pembukuan terpisah ini akan dicatat dan diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktiva joint venture. Adapun transaksi keuangan yang tercatat di dalam metode akuntansi joint venture ini meliputi aktiva, utang, pendapatan, biaya-biaya, dan modal yang diselenggarakan untuk tiap anggota. 2. Metode akuntansi tidak terpisah. Pembukuan bersama dari keuangan masing-masing anggota. Metode akuntansi tidak terpisah di mana para sekutu joint venture akan menyelenggarakan pencatatan kegiatan joint venture-nya secara sendiri-sendiri. Untuk membedakan antara aset dan kewajiban yang berasal dari joint venture dapat memberikan tulisan joint venture pada setiap akun yang dipergunakan, seperti perlengkapan joint venture. Rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam metode akuntansi joint venture ini akan dicatat di dalam buku keuangan yang sama dari masing-masing anggota atau digabung. Kerjasama yang belum selesai apabila pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Jika sampai akhir periode akuntansi, suatu persetujuan joint venture belum bisa diakhiri untuk penutupan buku masing-masing partner, maka perlu perhitungan laba rugi joint venture. Menurut ketentuan joint venture baru dapat menghitung laba rugi jika usaha yang menjadi objeknya sudah selesai untuk perseorangan yang secara spekulasi melakukan usaha bersama. Tetapi apabila joint venture diadakan di antara perusahaan yang sudah memiliki pembukuan teratur, tiap akhir periode akuntansi perlu keterangan yang lengkap tentang hasil-hasil operasi perusahaan seluruhnya, termasuk pembukuan adanya joint venture yang secara terpisah. Sedangkan pembukuan yang tidak secara terpisah selain managing partner merupakan persoalan tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.